Di bawah langit Jeddah yang kelam, mimpi Garuda Muda terkubur. Satu malam, satu pertandingan, satu pukulan telak yang merobek hati. 6 gol tanpa balas. Korea Utara, negeri yang terkunci dari dunia, menghantam kita dengan kejam, mengajarkan bahwa di lapangan hijau bukan kebebasan yang berbicara, melainkan disiplin, kerja keras, dan jiwa yang tak pernah menyerah. Kita tiba di Jeddah dengan api di dada. Garuda Muda, anak-anak muda yang membawa harapan besar sebuah bangsa, melangkah dengan penuh percaya diri. Di fase grup, mereka tak terhentikan. 3 kemenangan gemilang. Setiap gol adalah nyanyian kemenangan. Setiap umpan adalah puisi kebersamaan. Sorak-sorai penonton menggema, membelah malam Arab Saudi. Di mata mereka, para pemain belia itu, ada kilau mimpi, ada janji untuk mengukir sejarah. Indonesia memandang dengan bangga, dunia mulai melirik. Media sosial diramaikan oleh pujian, oleh hashtag yang menggema, Garuda Muda Jaya. Kita percaya ini adalah saatnya. Kita percaya bintang-bintang muda ini akan membawa kita lebih jauh. Tapi, betapa rapuhnya harapan ketika badai datang. Di King Abdullah Sports City Hall, panggung yang seharusnya menjadi saksi kejayaan, malah menjadi kuburan mimpi. 7 menit, hanya 7 menit, cukup untuk mengguncang segalanya. 1 sepak pojok dari Korea Utara, 1 tembakan keras dari Choi Song-hun, dan gawang kita bergetar. Nama itu, Choi Song-hun, kini terukir dalam luka yang masih berdarah. Dava Setiawarman, penjaga gawang kita, hanya bisa memandang bola yang meluncur deras, tak tersentuh tangannya. Gol itu bukan sekadar angka di papan skor. Ia adalah pukulan yang menghancurkan semangat. Retakan pertama pada benteng kepercayaan kita. Belum sempat bangkit, badai terus menerjang. Gol kedua, ketiga, lalu keempat, mengalir seperti air bah yang tak kenal ampun. 2, 3, 4, hingga 6. Setiap gol adalah tamparan yang semakin keras. Setiap menit adalah pengingat yang semakin pahit. Kita belum siap. Anak-anak Garuda Muda yang tadinya terbang tinggi, kini terhempas ke bumi. Wajah-wajah penuh semangat itu kini dipenuhi kebingungan. Keringat bercampur dengan rasa tak berdaya. Di tribun, sorak-sorai perlahan memudar, digantikan oleh keheningan yang menusuk. Indonesia yang tadinya bermimpi besar, kini hanya bisa menunduk, menyaksikan harapan itu memudar di bawah tekanan lawan yang tak terbendung. Korea Utara, negeri yang terisolasi, tersembunyi di balik tembok besi yang tak tertembus. Dunia luar hanya bisa menerka, hanya bisa membayangkan apa yang terjadi di dalamnya. Tanpa internet, tanpa media sosial, tanpa sorotan gemerlap dunia, rakyatnya tak tahu apa itu TikTok, tak pernah merasakan euforia viral, tak pernah mendengar sorak followers di layar ponsel. Tapi di balik tirai kelam itu, ada sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang hidup dan bernapas dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Sebuah mesin disiplin yang tak pernah berhenti berputar. Di jantung Pyongyang, berdiri Pyongyang International Football School, sebuah benteng pembinaan yang lebih mirip kamp prajurit daripada akademi olahraga. Di sini, anak-anak muda, hampir remaja, ditempa dengan keras, dibentuk dengan tangan besi. Pagi masih gelap ketika mereka bangun. Udara dingin menusuk tulang, tapi tak ada kata mengeluh. Mereka berlari mengelilingi lapangan yang keras. Kaki-kaki kecil itu menjejak tanah dengan tekad yang tak goyah. Keringat adalah mata uang mereka. Pengabdian adalah nyawa mereka. Pagi hingga malam mereka berlatih, menggiring bola dengan presisi, menendang dengan kekuatan, bertahan dengan ketangguhan, menyerang dengan strategi yang terukur. Tak ada waktu untuk bermain-main, tak ada ruang untuk mimpi pribadi. Setiap gerakan, setiap napas adalah untuk satu tujuan, kebanggaan sebuah bangsa.
Pelatih mereka bukan sekadar guru, mereka adalah komandan. Setiap kesalahan di lapangan disambut dengan teguran tajam. Setiap keberhasilan dirayakan dengan anggukan kecil yang penuh makna. Di sini, individualisme adalah musuh. Tak ada bintang, tak ada ego. Mereka diajarkan untuk bergerak sebagai satu tubuh, satu pikiran, satu jiwa, seperti barisan tentara yang tak pernah ragu melangkah ke medan perang. Gaya bermain mereka mencerminkan ini, terstruktur, tak kenal lelah, dan mematikan. Mereka menekan lawan seperti badai yang tak pernah reda, bertahan seperti benteng yang tak bisa ditembus, dan menyerang dengan efisiensi yang mengerikan. Di luar latihan, hidup mereka sederhana, hampir monastik. Tak ada ponsel yang menggoda, tak ada media sosial yang mencuri fokus. Dunia mereka adalah lapangan, teman mereka adalah bola, dan musuh mereka adalah kelemahan. Pemerintah mengawasi setiap langkah, memastikan bahwa setiap pemain muda adalah cerminan ideologi negara. Kuat, patuh, dan tak pernah menyerah. Kadang, dalam rahasia yang terjaga ketat, beberapa pemain dikirim ke luar negeri. Bukan untuk pamer, bukan untuk popularitas, tapi untuk menyerap ilmu dari dunia, lalu kembali untuk memperkuat sistem yang telah membentuk mereka. Mereka tak punya kebebasan seperti yang kita miliki, tapi mereka punya sesuatu yang jauh lebih berbahaya, tujuan yang membara. Dan di lapangan hijau, tujuan itu berbicara lebih keras daripada sorak-sorai, lebih kuat daripada teknologi, lebih tajam daripada kebebasan yang kita agungkan. 6-0, angka itu bukan sekadar skor. Ia adalah cermin yang memantulkan kelemahan kita, cermin yang menunjukkan betapa rapuhnya euforia tanpa fondasi. Netizen berteriak di dunia maya, bagaimana mungkin? Negara tertutup itu mengajari kita sepak bola. Bahkan tetangga kita, Malaysia, menyindir pedas, kalah dari negeri tanpa internet. Tapi di balik rasa malu, ada pelajaran. Korea Utara tak punya akses ke teknologi, tak punya kebebasan untuk bermimpi sebebas kita. Tapi mereka punya sesuatu yang kita lupa, fokus. Mereka tak terlena oleh sorotan kamera, tak goyah oleh pujian sementara. Mereka adalah bukti bahwa kemenangan bukan soal apa yang kau miliki, tapi apa yang kau lakukan dengan yang ada di tanganmu. Kekalahan ini bukan akhir, ia adalah permulaan. Di setiap tendangan yang meleset, di setiap gawang yang roboh, ada benih untuk bangkit. Garuda Muda, kalian adalah harapan. Kalian adalah cerminan anak-anak bangsa yang masih percaya pada mimpi. Tapi mimpi saja tak cukup. Kalian harus belajar dari musuh yang telah mengalahkan kalian. Belajar disiplin, belajar kerja keras, belajar untuk tak pernah menyerah. Indonesia, ini bukan waktunya menunduk. Ini waktunya menatap cakrawala. Kita punya segalanya, talenta, semangat, dan kebebasan untuk menjadi lebih besar. Mari kita ubah luka ini menjadi api. Mari kita bangun sistem yang kokoh, pelatihan yang tak kenal lelah, dan mental yang tak pernah patah. Karena di lapangan hijau, hanya yang terkuat yang akan terbang. Di bawah bayang Korea Utara, kita belajar. Kita jatuh, kita terluka, tapi kita akan bangkit. Garuda Muda, terbanglah lagi. Bawa luka ini sebagai pelajaran, dan jadilah legenda yang tak pernah dilupakan. Indonesia, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kebangkitan.